Selamat datang di channel Teman Cerita. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Waskito. Usianya baru menginjak 18 tahun. Tetapi beban hidup yang ia pikul terasa lebih berat dari usianya. Ia adalah anak sulung dari pasangan, Pak Karto dan Bu Surti. Adiknya, Sukma, baru berusia 7 tahun. Sukma adalah anak yang periang, selalu berlarian ke sana kemari di halaman rumah, tertawa lepas tanpa beban. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Waskito dan Sukma tetap merasa bahagia. Bagi Waskito, Sukma adalah cahaya dalam keluarganya. Waskito sering menggendong adiknya, membawanya bermain ke sungai, atau sekadar mengajarinya menggambar di tanah dengan ranting pohon. Kehangatan itu membuat Waskito selalu merasa ada yang harus ia lindungi. Namun, semuanya berubah pada suatu sore yang kelam. Hari itu, hujan turun rintik-rintik, menyisakan hawa dingin yang merayap masuk ke setiap celah rumah. Waskito baru saja pulang dari ladang. Tubuhnya dipenuhi peluh dan lumpur. Biasanya, begitu ia tiba di rumah, Sukma akan berlari menyambutnya dengan pelukan dan celoteh ceria. Namun, sore itu berbeda. Ramasa, tidak ada suara tawa Sukma. Tidak ada langkah kecilnya yang biasa berlarian di lantai kayu. Waskito mengernyitkan dahi. "Bu, Sukma mana?" tanyanya sambil melepaskan caping dan menaruhnya di dinding. Bu Surti, yang sedang duduk di balai-balai bambu, menoleh sebentar, lalu menjawab dengan santai, "Mungkin masih main di luar, Ki." Jawaban itu terasa aneh. Biasanya, jika hari mulai gelap, Sukma sudah ada di rumah, duduk di dekat perapian bersama ibunya. Waskito keluar, memeriksa halaman belakang dan sawah di dekat rumah. "Sukma!" panggilnya, suaranya menggema di antara pepohonan jati yang mulai menghitam karena senja. Tidak ada jawaban. Hati Waskito mulai tidak tenang. Ia berlari ke rumah tetangga, menanyakan apakah ada yang melihat adiknya. Tapi semua menjawab tidak. Beberapa orang bahkan membantu mencari ke sekitar sawah dan sungai. Namun, setelah hampir 1 jam mencari, hasilnya tetap nihil. Waskito kembali ke rumah dengan napas tersengal. Matanya menatap tajam ke arah orang tuanya. "Bu, Pa, Sukma hilang. Kita harus cari dia." Namun, yang membuat Waskito semakin bingung adalah sikap orang tuanya yang begitu tenang. Pak Karto hanya menghela napas dalam, lalu berkata dengan datar, "Mungkin dia main ke rumah temannya. Nanti juga pulang." Bu Surti pun tidak terlihat panik. Ia hanya duduk diam, tatapannya kosong ke arah perapian yang mulai redup. Ada sesuatu yang ganjil dalam sikap mereka. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Waskito meremang. Malam semakin larut, dan Waskito masih belum bisa. Ia duduk di depan rumah, berharap melihat adiknya muncul dari kegelapan. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam, hingga tengah malam. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Sukma. Angin malam bertiup pelan, membawa serta aroma tanah basah. Saat itulah Waskito mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, seperti tangisan anak kecil. Menegakkan tubuh, menajamkan telinga. "Sukma," panggilnya dengan suara bergetar. Tangisan itu terdengar semakin jelas, datang dari arah belakang rumah. Dengan hati-hati, Waskito melangkah ke sana. Cahaya bulan samar-samar menerangi pekarangan, menampilkan bayangan pohon pisang yang bergoyang perlahan. Dan di antara bayangan itu, Waskito melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di dekat lumbung padi, tubuhnya samar, seperti berkabut. Waskito merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia menelan ludah, lalu melangkah maju. "Sukma?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, wajahnya tertutup bayangan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin lama Waskito menatapnya, semakin ia menyadari bahwa anak itu tidak menginjak tanah. Kakinya melayang beberapa senti di atas permukaan. Tubuh Waskito mendadak dingin sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh. Bayangan itu lenyap, seakan menghilang di telan angin malam. Waskito terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Ia segera kembali ke rumah, matanya liar menatap ke arah orang tuanya yang masih terjaga di ruang tengah. Kali ini, ia tidak bisa diam. "Pak, Bu, aku tadi melihat Sukma di belakang rumah." Pak Karto menatapnya tajam.
sementara Bu Surti menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Ada ketakutan dalam sorot mata mereka, namun bukan ketakutan karena kehilangan anak, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. "Kamu pasti salah lihat, Waskito," kata Pak Karto dingin. "Tapi tadi ada anak kecil di sana. Dia mirip Sukma." Bu Surti tiba-tiba berdiri. "Sudah, tidak usah bahas Sukma lagi. Dia pasti akan pulang." Nada suara ibunya terdengar aneh, seperti menahan sesuatu. Waskito menggertakkan giginya. Ada sesuatu yang tidak mereka katakan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan apapun itu, Waskito tahu bahwa hilangnya Sukma bukan sekadar kebetulan. Malam itu, Waskito tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar, matanya menatap langit-langit bambu yang berderit pelan tertiup angin. Bayangan anak kecil di dekat lumbung masih jelas dalam benaknya. Sukma hilang. Orang tuanya bersikap aneh. Dan di luar sana, sesuatu sedang mengawasinya. Sejak Sukma menghilang, rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap malam, Waskito mencium bau anyir, seperti darah segar yang menempel di lantai rumah. Ia mencoba mencari sumbernya, tetapi lantai tetap terlihat bersih. Yang lebih mengerikan, suara tangisan anak kecil selalu terdengar di tengah malam. Namun, setiap kali Waskito bangun untuk memeriksanya, suara itu menghilang begitu saja. Tidak ada siapa di luar. Hanya angin dingin yang berhembus pelan. Suatu pagi, ketika Waskito hendak mengambil air di sumur belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ayam-ayam milik keluarganya mati berserakan di tanah. Leher mereka terpenggal. Darah masih menetes di tanah kering. Jantung Waskito berdegup kencang. Siapa yang melakukan ini? Ia bergegas masuk ke rumah, menatap orang tuanya yang tetap diam. Pak Karto hanya melirik sekilas, lalu kembali merokok. Bu Surti menundukkan kepala, seperti enggan berbicara. "Pak, Bu, ada yang aneh di rumah ini," kata Waskito lirih. Pak Karto menatapnya tajam. "Jangan ikut campur, Ki." Waskito menggertakkan giginya. Ia tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan ia akan mencari tahu, apapun risikonya. Malam itu, Waskito kembali terjaga. Bau anyir semakin menyengat, seolah darah segar baru saja mengalir di dalam rumah. Ia mengambil lampu minyak dan berjalan mengitari ruangan. Cahaya lampu bergetar, menari di dinding bambu rumahnya. Tiba-tiba, suara tangisan itu kembali terdengar. Tangisan lirih, seperti suara anak kecil yang merintih kesakitan. Dengan jantung berdebar, Waskito mengikuti suara itu. Langkahnya membawanya ke bilik kecil di sudut rumah. Tempat itu adalah ruangan yang jarang digunakan. Ia membuka pintunya perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, lantai bilik itu tampak basah. Ada cairan merah pekat yang menempel di sana. Darah. Waskito mundur selangkah, menatap lantai dengan napas memburu. Ini bukan ilusi, ini nyata. Ia hendak memanggil orang tuanya, tapi ragu. Mereka pasti akan menghindar lagi. Ia berjongkok, menyentuh darah itu dengan ujung jarinya. Masih hangat. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara berderak terdengar dari belakangnya. Waskito menoleh cepat. Di ambang pintu, bayangan berdiri diam. Tingginya hanya sepinggang Waskito. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi, dari bentuk tubuhnya, Waskito bisa mengenalinya. Sukma. Sukma. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya samar seperti berkabut. Mata Waskito membelalak tubuh Niakok. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi rasa takut menahannya di tempat. Sukma mengangkat tangannya, menunjuk ke lantai yang berlumuran darah. Waskito tersentak. Ia melihat ke bawah lagi, dan terkejut. Lantai yang tadi hanya sedikit berlumuran darah, kini sudah dipenuhi bercak merah. Darah mengalir dari celah-celah papan kayu, seakan ada sesuatu yang terkubur di bawah sana. Ketika Waskito mengangkat pandangannya kembali, bayangan Sukma sudah menghilang. Ia terengah-engah, tangannya gemetar. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Sukma mencoba memberitahunya sesuatu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan cepat, ia kembali ke kamar, menutup pintu, dan berbaring di atas tikar. Namun, matanya tetap terbuka. Hatinya terus bertanya-tanya. Pagi masih berkabut ketika Waskito keluar rumah dengan mata merah karena kurang tidur. Semalaman, ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Sukma dan lantai yang berlumuran darah terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu. Ia berkeliling desa,
bertanya kepada tetangga satu persatu tentang keberadaan Sukma. Namun, tak satu pun yang tahu atau mau membicarakan hal itu. Aku terakhir lihat Sukma sore itu lagi main di halaman kata Bumina, tetangga mereka. Tapi setelah itu, tidak tahu kemana. Kalau ada yang aneh, tanya saja ke Mbah Rono, kata Pak Sulam. Pria tua yang sering duduk di balai desa. Dia yang paling tahu sejarah desa ini. Mbah Rono adalah tetua desa yang dikenal sebagai orang bijak. Waskito segera menemui lelaki tua itu di rumahnya yang berada di pinggir desa, di dekat kebun bambu. Saat Waskito datang, Mbah Rono sedang duduk di beranda, menghisap rokok lintingnya. Ada yang ingin kau tanyakan, nak? Suara Mbah Rono berat. Matanya tajam menatap Waskito. Bah, aku ingin tahu tentang keluargaku, tentang Sukma. Suara Waskito bergetar. Mbah Rono menghela napas panjang. Kau harus hati-hati, Ki. Kadang, jawaban yang kau cari bisa lebih menakutkan dari yang kau bayangkan. Aku harus tahu, Mbah, tegas Waskito. Mbah Rono mengangguk pelan. Mulailah dari rumahmu sendiri. Jika kau mencium bau anyir, jangan abaikan. Jika kau melihat tanda-tanda aneh, ikuti. Kadang, kebenaran tersembunyi di tempat yang paling dekat. Pulang dengan kepala penuh pertanyaan, Waskito mencoba mengingat setiap sudut rumahnya. Lalu ia teringat satu tempat yang jarang ia datangi, lumbung padi di belakang rumah. Sore itu, dengan hati-hati, Waskito melangkah ke lumbung padi. Bangunan kayu tua itu berdiri sedikit terpisah dari rumah utama. Pintu kayunya berderit saat didorong, dan aroma gabah yang bercampur dengan sesuatu yang aneh menyeruak ke hidungnya. Ia melangkah masuk, mengamati sekeliling. Butiran padi tersusun rapi dalam karung, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di salah satu sudut lumbung, di antara jerami yang berserakan, ada bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Waskito berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu darah. Napasnya memburu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar ayam yang mati. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ngapain kamu di sini, Ki? Suara berat Pak Karto menggema di ruangan sempit itu. Waskito berdiri cepat. Pak, aku cuma keluar, bentak Pak Karto. Matanya penuh amarah. Urat di lehernya menegang. Waskito menelan ludah, melangkah mundur. Namun, sebelum keluar, ia sempat melihat ekspresi ibunya, Bu Surti, yang berdiri di belakang Pak Karto. Mata perempuan itu dipenuhi ketakutan setelah pintu lumbung ditutup dengan keras. Waskito berdiri di halaman, tubuhnya gemetar. Orang tuanya jelas menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Waskito tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, suara tangisan itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ia bangkit, meraih lampu minyak, dan berjalan perlahan keluar kamar. Tangisan itu membawanya ke belakang rumah. Hatinya berdetak kencang saat ia mendekati lumbung padi lagi. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu yang tadi siang dikunci oleh ayahnya. Ajaibnya, pintu itu tidak terkunci lagi. Di dalam, suasana sunyi. Namun, bau anyir semakin kuat. Lalu, dari sela-sela jerami, sesuatu bergerak. Waskito menahan napas. Ia menyingkirkan jerami dengan tangan gemetar. Dan di bawah tumpukan jerami itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Potongan pakaian kecil, pakaian yang terakhir kali dipakai Sukma. Tubuhnya melemas. Ia jatuh terduduk, matanya panas, menahan air mata. Ini tidak mungkin. Sukma. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Waskito menoleh. Di ambang pintu, Pak Karto berdiri dengan tatapan kosong. Kau tidak seharusnya melihat ini, Ki. Suara air terdengar. Dingin. Malam itu, Waskito tidur dengan gelisah. Bayangan potongan pakaian Sukma yang ia temukan di lumbung masih terpatri jelas dalam pikirannya. Ayahnya mengunci lumbung kembali, dan ibunya hanya terdiam, seolah tidak ingin membahas apa yang terjadi. Saat akhirnya ia tertidur, mimpi aneh datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat Sukma berdiri di tengah hutan, mengenakan baju yang sama seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi air mata. Aku ada di sini, Mas. Tolong aku. Suara adiknya terdengar lirih, hampir seperti bisikan di telinganya. Waskito mencoba berlari mendekat, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Sukma menangis semakin keras,
Namun sebelum Waskito bisa menyentuhnya, tubuh adiknya perlahan menghilang dalam kabut. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya mengerjap, menyesuaikan dengan kegelapan kamar. Namun, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri di luar rumah. Suara langkah kaki terdengar. Pelan, Waskito bangkit dari tempat tidur. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat sosok ayahnya berjalan menuju halaman belakang. Namun, yang membuatnya bingung, Pak Karto membawa sesuatu di tangannya, sebuah bungkusan putih dan nampan berisi sesajen. Jantung Waskito berdegup lebih kencang. Ada apa ini? Mengapa ayahnya membawa sesajen di malam buta? Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar dari rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak jelas dari arah kebun. Waskito berusaha menapakkan kaki setenang mungkin agar tidak ketahuan. Ayahnya berjalan menuju sebuah gubuk tua di ujung kebun, tempat yang jarang didatangi orang. Bangunan itu hampir roboh, kayunya lapuk dimakan usia, dan atapnya penuh dengan lumut. Namun, yang membuat Waskito merinding adalah suara berat yang terdengar dari dalam gubuk. "Kau membawa yang kuminta." Suara itu dalam dan serak, hampir tidak terdengar seperti suara manusia. Dari celah papan kayu yang berlubang, Waskito mengintip. Di dalam gubuk, Pak Karto berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, seperti seseorang yang sedang menunjukkan rasa hormat. Di hadapannya, ada sosok bayangan besar, tinggi dan berwujud menyeramkan, berdiri di sudut ruangan yang gelap. "Ini, seperti biasa, aku membawa sesajen. Mohon diterima." Suara ayahnya terdengar gemetar. Bayangan itu bergerak sedikit ke depan, dan Waskito bisa melihat matanya merah menyala, seperti bara api. Sesaat kemudian, terdengar suara tertawa pelan, seram, dan menggema di seluruh gubuk. "Bagus, tapi itu belum cukup. Aku ingin lebih." Pak Karto menunduk lebih dalam. "Beri aku waktu. Aku mau." Tawa itu semakin keras, sebelum akhirnya hening. Hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Waskito merasa tubuhnya gemetar. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ayahnya terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Ia melangkah mundur perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Namun, dalam kepanikannya, kakinya menginjak ranting kering. Pak Karto dan sosok menyeramkan itu langsung menoleh ke arah luar. Waskito menahan napas. Ia segera berlari secepat mungkin kembali ke rumah sebelum ayahnya atau makhluk itu bisa menangkapnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu kamarnya. Beberapa menit kemudian, ia mendengar langkah kaki mendekati rumah. Suara pintu utama terbuka, dan Waskito bisa mendengar napas berat ayahnya di luar kamarnya. "Kito," suara ayahnya terdengar pelan tapi tegas. Waskito tidak menjawab. Ia hanya duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. "Kau tidak boleh ikut campur," lanjut ayahnya, lalu hening. Langkah kaki perlahan menjauh. Waskito menghela napas panjang, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa makhluk di gubuk itu? Dan apakah ini ada hubungannya dengan Sukma? Ia harus mencari tahu. Waskito bersembunyi di balik dinding gubuk tua dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang saat ia berusaha menangkap setiap kata yang diucapkan ayahnya di dalam gubuk. Malam semakin larut, namun hawa di sekitarnya terasa semakin panas, seperti ada sesuatu yang mengawasi dengan tatapan tajam. "Kau sudah berjanji, Karto?" Suara berat dan serak dari makhluk itu kembali terdengar. "Setiap 7 tahun, kau harus menyerahkan darah dari dagingmu sendiri." Pak Karto menelan ludah. Suaranya terdengar gemetar. Aku tahu, tapi dia anakku sendiri." Tawa menyeramkan memenuhi ruangan. "Itu harga yang kau setujui untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Jika kau ingkar, maka semuanya akan diambil kembali. Dan lebih dari itu, kau sendiri yang akan aku tuntut." Waskito mencengkeram dadanya. Tangannya mengepal kuat. Tubuhnya gemetar antara marah dan takut. Sukma, adiknya, telah menjadi korban dari keserakahan orang tuanya sendiri. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaannya saat itu. Pak Karto menghela napas panjang. "Aku akan mencari cara. Aku mohon beri aku waktu. Waktu?" Suara makhluk itu berdesis. "Jangan sampai aku yang mengambilnya langsung." Task tak tahan lagi. Ia mundur perlahan,
namun langkahnya menginjak ranting kering yang langsung berbunyi. Krek, hening, lalu terdengar langkah kaki bergerak cepat ke arahnya. Dengan panik, Waskito berlari secepat mungkin, menembus pepohonan, tak peduli ranting yang melukai wajah dan lengannya. Ia harus segera pergi dari tempat itu. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara makhluk itu menggeram marah. Begitu sampai di rumah, ia langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Orang tuanya telah menumbalkan Sukma demi kekayaan. Bagaimana mungkin mereka tega melakukan itu pada anaknya sendiri? Ia tak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, Waskito menemui Mbah Rono, tetua desa yang dikenal memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Sesampainya di rumah Mbah Rono, ia langsung menceritakan apa yang terjadi semalam. Mata Mbah Rono menyipit, wajahnya tampak muram. Aku sudah menduga, gumam Mbah Rono. Bapak dan ibumu telah melakukan pesugihan hitam. Itu bukan ilmu biasa, melainkan perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Waskito mengangguk. Aku mendengar sendiri. Mereka harus menumbalkan anak sendiri setiap 7 tahun. Mbah Rono menghela napas panjang. Pesugihan semacam itu dikenal dengan nama perjanjian berdarah. Barang siapa yang membuat perjanjian ini, maka ia harus menyerahkan darah keturunannya sebagai tumbal. Jika tidak, mereka sendiri yang akan dikorbankan. Waskito mengepalkan tangannya. Ia tak peduli jika orang tuanya dihukum, tapi Sukma, adiknya, tak bersalah. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang seharusnya melindungi mereka malah menjadi penyebab kematian adiknya sendiri. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Rono menatapnya dalam-dalam. Kau harus menghentikan perjanjian itu, Cikidot. Tidak akan ada korban lagi. Waskito tertegun. Korban lagi? Maksudnya? Mbah Rono mengangguk. Jika pesugihan ini tidak dihentikan, maka setelah 7 tahun berlalu, mereka harus menumbalkan anak lain. Dan kini, hanya kau yang tersisa. Cacing. Waskito serasa berhenti. Jadi, 7 tahun lagi, ia yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Tidak, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mbah Rono menggenggam pundaknya. Ada cara untuk memutus perjanjian ini, tapi tidak mudah. Kau harus menemukan sisa tubuh adikmu dan menguburkannya dengan doa yang benar. Itu akan melemahkan kekuatan makhluk itu. Waskito mengangguk mantap. Aku akan melakukannya. Ia harus bertindak cepat. Malam ini, ia akan mencari jejak terakhir adiknya. Sejak malam itu, Waskito merasa rumahnya semakin tidak nyaman. Bau anyir darah semakin tajam, bahkan muncul di siang hari. Suara tangisan anak kecil terdengar hampir setiap malam, menggema dari sudut kamar Sukma yang kini kosong. Setiap kali Waskito memberanikan diri masuk ke kamar itu, udara menjadi dingin, dan bayangan samar seolah berkelebat di sudut ruangan. Suatu malam, Waskito terbangun karena mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Mas Waskito. Tolong aku. Waskito langsung duduk tegak di tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Lalu dengan langkah ragu, ia keluar menuju ruang tengah. Begitu ia menoleh ke kamar Sukma, tubuhnya langsung membeku. Di sudut kamar itu, tampak sosok anak kecil dengan rambut acak-acakan dan baju lusuh. Wajahnya pucat dengan mata penuh kesedihan. Itu Sukma. Adiknya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh duka. Mas, tolong aku. Suara itu lirih, tapi menusuk ke dalam hati Waskito. Ia ingin mendekat, tapi tiba-tiba lampu di rumahnya berkedip-kedip, lalu padam total. Seketika, ruangan menjadi gelap gulita. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki. Waskito berbalik dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menoleh ke kamar Sukma, sosok adiknya sudah menghilang. Keesokan harinya, Pak Karto dan Bu Surti tampak pucat. Mereka tidak lagi banyak bicara seperti biasanya. Mata mereka terus bergerak gelisah, seolah takut sesuatu akan muncul dari sudut rumah. Pak, tadi malam aku mimpi Sukma, kata Bu Surti dengan suara gemetar. Pak Karto hanya menatap kosong ke lantai. Ia menangis, Pak. Ia bilang kita jahat. Aku takut, Pak. Pak Karto tidak menjawab. Keringat dingin membasahi dahinya saat Waskito masuk ke ruang tengah. Ia bisa melihat ketakutan yang terpancar dari mata kedua orang tuanya. Kalian dihantui kan? Tanya Waskito tanpa basa-basi. Pak Karto dan Bu Surti terkejut. Waskito melanjutkan dengan suara tegas, ini kutukan dari perjanjian yang kalian buat. Sukma tidak tenang. Bu Surti mulai menangis. Sementara Pak Karto
menunduk dalam-dalam. Mereka tahu Waskito benar, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah melakukan dosa besar, dan kini arwah Sukma menuntut keadilan. Waskito tidak bisa tinggal diam. Ia segera menemui Mbah Rono untuk mencari solusi. Setelah mendengarkan cerita Waskito, Mbah Rono mengangguk perlahan. Arwah Sukma tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang masih mengikatnya di dunia ini. Jasadnya harus ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Waskito menggigit bibirnya. Aku harus mencari jasadnya. Tapi di mana? Mbah Rono memejamkan mata sejenak, lalu berkata, pergilah ke lumbung padi. Aku merasa di sanalah semuanya bermula. Waskito mengangguk dan bergegas kembali ke rumah. Malam itu, saat semua sudah tidur, ia membawa senter dan cangkul menuju lumbung padi. Ketika ia mulai menggali di salah satu sudut, bau anyir semakin kuat. Keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia terus menggali, hingga akhirnya cangkulnya menyentuh sesuatu yang lembek. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Lalu ia melihatnya, potongan kain lusuh milik Sukma. Waskito menahan napas. Air matanya mulai menggenang. Dengan hati-hati, ia terus menggali hingga akhirnya menemukan tulang belulang kecil yang terkubur di sana. Ia jatuh berlutut, menangis. Maafkan mas, Dik, maafkan mas. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membawa suara tangisan yang semakin jelas. Waskito tahu, ini belum selesai. Ia harus segera menguburkan jasad Sukma dengan layak dan membacakan doa agar arwahnya bisa tenang. Dengan langkah mantap, ia membawa tulang belulang itu pergi, bersiap untuk mengakhiri kutukan ini selamanya. Waskito duduk bersila di hadapan Mbah Rono, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu. Suara Mbah Rono lirih, tetapi syarat dengan beban sejarah kelam desa mereka. Sejak dulu, beberapa keluarga di desa ini memang menjalankan pesugihan tumbal anak, ujar Mbah Rono pelan. Mereka diberi kekayaan, tetapi sebagai gantinya, anak kandung mereka sendiri harus dijadikan tumbal. Roh anak yang dikorbankan tidak akan bisa pergi dengan tenang. Mereka akan terus bergentayangan, mencari keadilan yang tidak bisa mereka dapatkan. Di dunia, Waskito merasakan bulu kuduknya meremang. Ia teringat kembali bagaimana Sukma muncul di sudut kamar, menangis dan meminta tolong. Ini bukan hanya gangguan biasa. Ini adalah jeritan seorang anak yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dan satu hal yang harus kau tahu. Nak, lanjut Mbah Rono dengan suara yang lebih berat. Jika tumbal terakhir tidak diterima oleh makhluk halus yang menjadi perantara perjanjian itu, maka seluruh keluarga akan mendapat balasannya. Jantung Waskito berdegup kencang. Ia tahu bahwa orang tuanya telah membuat perjanjian keji itu. Dan sekarang, dengan Sukma yang gentayangan, artinya tumbal itu belum diterima sepenuhnya. Menelan ludah. Jika Mbah Rono benar, maka malapetaka akan segera datang untuk keluarganya. Setelah mendengar penjelasan dari Mbah Rono, Waskito pulang dengan hati yang berat. Ia mendapati rumahnya dalam keadaan gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak. Di ruang tengah, Pak Karto dan Bu Surti duduk diam di sudut. Wajah mereka tampak lelah dan penuh ketakutan. Mata mereka cekung, seperti sudah berhari-hari tidak tidur dengan nyenyak. Ketika melihat Waskito masuk, Bu Surti langsung berdiri dan berjalan ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Le, tolong ibu, isaknya. Sukma terus muncul di dalam mimpi ibu. Dia marah, Le. Dia marah sama ibu dan bapak. Pak Karto yang biasanya keras kepala pun kini terlihat tak berdaya. Kami salah, Waskito. Kami sangat menyesal. Waskito menghela napas panjang. Penyesalan tidak akan mengubah apapun kalau kalian tidak benar-benar bertobat. Sakma ing kidala. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengakui perbuatan kalian dan meminta ampun kepada Tuhan. Pak Karto terdiam, tangannya mengepal. Sementara Bu Surti menangis semakin keras. Kalau kalian tidak bertobat, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Waskito melanjutkan dengan suara tegas. Bukan hanya Sukma yang akan menghantui kalian, tapi makhluk yang kalian buat perjanjian dengannya juga akan menagih bayaran. Pak Karto menelan ludah. Ia tahu Waskito tidak berbicara sembarangan. Malam itu, ketakutan menyelimuti rumah mereka. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dari luar, terdengar suara-suara aneh, seperti rintihan dan bisikan yang datang dari segala arah. Waskito berusaha tetap tenang, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin yang merambat di seluruh tubuhnya. Dari kamar orang tuanya, terdengar suara rintihan Bu Surti. Ibu, Pap. Waskito segera berlari ke kamar mereka,
ketika pintu kamar terbuka. Pemandangan mengerikan menyambutnya. Bu Surti tergeletak di lantai dengan mata melotot ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Karto berjongkok di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan, tetapi tidak mampu berkata apa-apa. Waskito menoleh dan hatinya langsung mencelos. Di sudut kamar, sosok Sukma berdiri. Kali ini ia terlihat lebih menyeramkan. Bajunya penuh darah, matanya berkilat tajam, dan air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. "Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Pak?" Suara Sukma terdengar parau dan penuh kesedihan. Bu Surti menjerit histeris. "Maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu." Tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Angin dingin masuk menerpa tubuh mereka. Dari terdengar langkah kaki berat yang mendekat. Pak Karto langsung sadar bahwa ini bukan hanya arwah Sukma yang datang. Makhluk yang telah mereka buat perjanjian dengannya juga akan mengambil haknya. "Leh, kita harus pergi." Pak Karto menarik tangan Waskito dengan panik. Makhluk itu datang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok hitam raksasa muncul di ambang pintu. Matanya merah menyala. Tubuhnya besar dengan kulit legam penuh luka terbakar. Janji harus dipenuhi. Suara makhluk itu bergemuruh, membuat dinding rumah bergetar. Pak Karto jatuh bersimpuh. "Aku mohon, jangan ambil kami." Makhluk itu mengulurkan tangan berbentuk cakar ke arah mereka. Waskito bisa merasakan hawa panas yang menyengat dari tubuh makhluk itu. Tiba-tiba, suara tangisan Sukma menggema di seluruh ruangan. Sosoknya berlari ke arah makhluk itu dan berteriak, "Aku tidak mau! Aku tidak mau menjadi bagian dari perjanjian kalian!" Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Makhluk itu meraung kesakitan, berusaha menutupi matanya dari cahaya yang semakin terang. Waskito sadar, ini kesempatan mereka. Ia segera meraih tangan ibunya dan menyeretnya keluar rumah. Diikuti oleh Pak Karto yang masih ketakutan bijitu mereka. Keluar dari rumah, suara jeritan menggema dari dalam. Rumah itu tiba-tiba berguncang hebat, seperti akan runtuh. Mbah Rono sudah menunggu di halaman. Ia langsung membaca doa-doa dan melemparkan segenggam garam ke arah rumah. Cahaya semakin menyilaukan, dan dalam hitungan detik, suara mengerikan itu menghilang. Saat semuanya berakhir, Waskito menoleh ke dalam rumah yang kini sunyi. Sukma sudah tidak ada. Ia tahu bahwa adiknya sudah pergi dengan tenang. Namun, Pak Karto dan Bu Surti hanya bisa terduduk lemas. Mereka tahu, meskipun makhluk itu telah pergi, dosa mereka akan terus menghantui mereka seumur hidup. Waskito berdiri di tengah rumah yang masih diselimuti aura mencekam. Pak Karto dan Bu Surti duduk dengan wajah ketakutan. Tetapi ketika Waskito menatap mereka dengan penuh amarah, Pak Karto mulai menggertakkan giginya. "Kalian harus menghentikan ini." Suara Waskito bergetar, tangannya mengepal erat. "Pesugihan ini hanya membawa kehancuran. Kalian telah mengorbankan Sukma. Apa kalian tidak sadar dosa kalian?" Pak Karto langsung berdiri, matanya merah karena amarah yang ditahan. "Kamu tidak tahu apa-apa, Waskito. Kami melakukan ini demi kalian, demi keluarga ini. Kalau tidak, kita akan tetap miskin, tetap jadi orang bodoh yang diinjak-injak orang lain." Bu Surti terisak di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. "Lah, Ibu, ini juga tidak ingin seperti ini. Tapi bapakmu bilang tidak ada jalan lain." "Jalan lain?" Waskito menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Jalan lain macam apa yang mengorbankan darah daging sendiri? Kalian membunuh Sukma untuk harta? Apa itu yang kalian sebut kehidupan yang lebih baik?" Pak Karto memalingkan wajahnya. Rahangnya mengeras. "Kamu tidak akan mengerti. Semua ini sudah terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerimanya." Waskito menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku akan menghentikan semua ini." Tanpa menunggu tanggapan, ia berlari keluar rumah menuju hutan kecil di belakang desa, tempat orang tuanya melakukan ritual pesugihan. Hatinya dipenuhi kemarahan dan tekad untuk menghancurkan sesajen yang diberikan kepada makhluk itu. Di tengah kegelapan malam, Waskito tiba di sebuah gubuk tua yang sudah lama tidak dihuni manusia. Namun, suasana di sekitarnya sangat berbeda. Bau anyir darah menyengat dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Lilin-lilin hitam masih menyala, menerangi sesajen berupa kepala ayam dan darah dalam mangkuk tanah liat. Tanpa ragu, Waskito mendekati sesajen itu dan menendangnya dengan penuh amarah. Mangkuk darah itu terjatuh dan pecah, menghamburkan cairan merah pekat
ke tanah. Lilin-lilin yang menyala pun padam, meninggalkan tempat itu dalam kegelapan pekat. Namun, begitu sesajen itu hancur, angin kencang berembus dari segala arah. Pepohonan berderak seperti akan tumbang. Waskito merasa tubuhnya semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap hawa hangat dari dalam dirinya. Dari bayang-bayang kegelapan, terdengar suara lirih yang sangat familiar. "Mas, tolong aku." Waskito tersentak. "Sukma?" Sosok kecil muncul perlahan dari kegelapan. Sukma berdiri di hadapannya. Tubuhnya yang dulu mungil dan ceria, kini penuh luka menganga. Bajunya masih berlumuran darah, dan matanya yang dulu berbinar kini kosong dan hitam pekat. "Kamu sudah menghancurkan sesajen mereka, Mas." Suara Sukma terdengar lebih jelas, tetapi juga lebih mengerikan. "Sekarang, aku lebih kuat, dan aku akan menuntut balas." Waskito merasa dadanya mencelos. "Sukma, ini aku, Mas Waskito. Aku di sini untuk menolongmu." Namun, Sukma tidak tersenyum. Justru wajahnya semakin menegang, seolah diliputi kemarahan yang tak terbendung. "Tidak ada yang bisa menolongku, Mas," bisiknya. "Aku sudah mati." Tiba-tiba, angin semakin kencang, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting kering. Dari Kiehan, terdengar suara-suara lain, jeritan kesakitan, rintihan anak yang lain. Waskito merasakan tubuhnya gemetar. Ia baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan hanya Sukma yang menjadi korban pesugihan ini. Ada lebih banyak anak yang mengalami nasib sama. Sementara itu, di rumah Pak Karto dan Bu Surti mulai merasakan dampak dari tindakan Waskito. Lampu-lampu berkedip-kedip, bayangan hitam muncul di dinding, dan suara tangisan anak-anak terdengar di sekeliling rumah. Bu Surti menjerit dan menutup telinganya. Sementara Pak Karto berusaha tetap tenang, meskipun keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba, suara berat bergema dari sudut ruangan. "Janji harus dipenuhi." Pak Karto memalingkan wajahnya dan melihat sosok besar dengan mata merah menyala berdiri di sana. Makhluk itu tampak lebih marah dari sebelumnya. Tubuhnya membesar dan bayangannya menutupi seluruh ruangan. "Kau telah melanggar perjanjian." Suara makhluk itu menggelegar. Pak Karto berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia tahu semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Sementara itu, Waskito yang masih berada di tempat pesugihan berusaha mendekati Sukma, tetapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Ia melihat bagaimana bayangan anak-anak yang lain mulai muncul. Mata mereka kosong dan wajah mereka penuh dendam. Mereka mengulurkan tangan mereka ke arahnya. "Kami ingin balas dendam." Sebelum semuanya menjadi gelap, Waskito mendengar suara tawa menyeramkan yang menggema di seluruh tempat. Malam itu, teror pesugihan benar-benar mencapai puncaknya. Malam itu, rumah Waskito dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Angin bertiup kencang dari celah-celah dinding bambu, membuat suara berdecit yang menyerupai rintihan pelan. Pak Karto dan Bu Surti duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. Mata mereka terus melirik ke sekeliling, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sejak Waskito menghancurkan sesajen di tempat pesugihan, keadaan di rumah semakin mencekam. Sukma mulai muncul di setiap sudut rumah, menangis, memanggil nama mereka dengan suara lirih dan menggema. Bayangan tubuh kecilnya tampak samar di balik cermin, di balik tirai jendela, atau sekilas melintas di lorong rumah. Setiap kali Pak Karto atau Bu Surti mencoba mendekati, bayangan itu menghilang begitu saja, menyisakan bau anyir yang semakin menyengat. Waskito hanya bisa memperhatikan orang tuanya yang semakin kehilangan akal. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap detik dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Namun, Waskito tahu bahwa semua ini adalah akibat dari dosa mereka sendiri. Sukma tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Tengah malam, jeritan mengerikan menggema di seluruh rumah. Waskito terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia berlari ke ruang tengah dan melihat orang tuanya berada dalam kondisi yang mengerikan. Pak Karto terjatuh di lantai dengan tubuh kejang-kejang. Tangan dan kakinya mencakar lantai kayu hingga berdarah. Bu Surti berteriak sambil mencengkeram. Lehernya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mencekiknya. Mata mereka melotot ketakutan. Sementara dari sudut ruangan, bayangan kecil Sukma berdiri memandangi mereka dengan tatapan kosong. "Mas, lihat mereka!" Suara Sukma berbisik pelan. Waskito ingin bergerak,
tetapi tubuhnya seakan membeku. Di belakangnya, terdengar suara langkah berat. Mbah Rono telah datang, membawa dupa dan jampi-jampi di tangannya. Wajahnya terlihat tegang, seolah sudah tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. "Waskito, mundur," seru Mbah Rono. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu yang tak terlihat mencengkeram tubuh Pak Karto dan Bu Surti. Keduanya mengerang kesakitan. Tubuh mereka melayang di udara, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat. Mata, kuku-kuku tajam mencakar wajah mereka, meninggalkan luka menganga yang terus mengucurkan darah. "Ampun, jangan!" Pak Karto menjerit, tetapi suara itu terdengar sia-sia. Bu Surti menangis terseduh-seduh, wajahnya penuh darah. Matanya yang dulu lembut kini hanya menyiratkan ketakutan. "Sukma, ibu minta maaf. Tolong, maafkan ibu." Namun, Sukma hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada lagi kasih sayang dalam wajahnya, hanya dendam. Tiba-tiba, tubuh Pak Karto dan Bu Surti terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Keras, mata mereka melotot, tubuh mereka penuh luka cakaran yang dalam, dan dari mulut mereka mengalir darah pekat. Mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Hening, Sukma perlahan menoleh ke arah Waskito. "Aku sudah puas, Mas," katanya dengan suara yang pelan namun jelas. "Terima kasih." Lalu, tubuhnya mulai menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Waskito jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa liga, tetapi juga hampa. Ia telah kehilangan semuanya. Adik yang ia sayangi dan kedua orang tuanya. Meskipun mereka adalah penyebab semua ini. Mbah Rono menghela napas panjang. Dosa mereka telah dibalas. "Namun, kamu masih punya kesempatan, Waskito." Waskito menatap Mbah Rono dengan mata lelah. "Kesempatan untuk apa, Mbah?" Mbah Rono menepuk bahunya. "Untuk hidup tanpa dosa dan membebaskan dirimu dari bayang-bayang kelam keluargamu." Malam itu, Waskito menatap langit yang gelap. Tidak ada lagi tangisan Sukma. Tidak ada lagi bisikan-bisikan menyeramkan. Hanya kesunyian dan penyesalan yang tersisa. Pagi setelah malam berdarah itu, Waskito duduk di depan rumahnya yang kini terasa begitu sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Untuk pertama kalinya sejak Sukma menghilang, rumah ini tidak lagi terasa berat. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bisikan dari sudut-sudut gelap. Semuanya terasa tenang. Mbah Rono berdiri di sampingnya, menatap langit yang mulai terang. "Kutukan ini sudah berakhir, Waskito. Sukma sudah mendapatkan keadilannya." Waskito mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Ia menatap lantai rumahnya yang masih berlumuran darah orang tuanya. Meski mereka telah melakukan dosa besar, tetap saja mereka adalah orang tuanya. Ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang, membawa suara lirih yang begitu familiar. "Mas," Waskito menoleh ke arah suara itu, dan di sana, di bawah pohon jambu depan rumahnya, berdiri sosok Sukma. Kali ini, wajahnya tidak lagi pucat, dan matanya tidak lagi menyiratkan dendam. Ia tersenyum, senyum yang dulu selalu diberikan pada Waskito setiap kali ia pulang ke rumah. "Sukma," Waskito berbisik, melangkah mendekat. Sukma mengangguk pelan. "Aku sudah tenang sekarang, Mas. Terima kasih." Air mata mengalir di pipi Waskito. Ia ingin memeluk adiknya, tapi saat ia mencoba mengulurkan tangan, tubuh Sukma perlahan berubah menjadi kabut putih yang berkilauan. Dalam sekejap, ia menghilang bersama angin pagi yang sejuk. Hanya keheningan yang tersisa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Waskito membuat keputusan besar. Ia tidak bisa lagi tinggal di desa ini. Terlalu banyak kenangan buruk. Terlalu banyak luka yang sulit disembuhkan. Ia ingin pergi, mencari kehidupan baru, dan mencoba menebus dosa keluarganya. Dengan hanya membawa beberapa pakaian dan sedikit bekal, ia berpamitan pada Mbah Rono dan beberapa warga desa yang masih tersisa. Mereka tidak banyak bicara, tetapi dari tatapan mereka, Waskito tahu bahwa mereka mengerti. Tidak ada yang bisa tetap tinggal di tempat yang dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Saat hendak melangkah keluar dari halaman rumah, sesuatu membuatnya berhenti. Di depan rumah, tepat di bawah pohon jambu, berdiri seorang anak kecil. Anak itu mirip sekali dengan Sukma, matanya yang bulat, senyumannya yang lembut, bahkan bajunya pun seperti yang dulu sering dipakai Sukma. Waskito menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Sukma, anak itu hanya tersenyum, lalu berbalik dan berlari kecil menuju jalan setapak di depan rumah. Dalam beberapa detik,
Ia menghilang di antara pepohonan. Waskito berdiri mematung. Tubuhnya merinding, tetapi bukan karena takut. Sebuah pertanyaan terus berputar di benaknya. Apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Tanpa menjawab pertanyaan itu, Waskito menarik napas dalam dan melangkah pergi, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi bisu sebuah kutukan mengerikan.